Turnamen King of the Ring siap kembali bergulir dalam perhelatan pay-per-view spesialnya. Akan ada 4 match babak perempat final untuk menentukan siapa yang berlaga di semifinal hingga mencapai final dan mendapatkan sang pemenang turnamen. Ketika menang turnamen, ya simply dapat sebutan King of the Ring, Raja di Ring. Di samping match turnamen, WWF menyajikan 2 match penting dalam storyline utama perseteruan Corporate Ministry, yaitu match WWF Championship antara Undertaker melawan The Rock, serta perebutan saham dan kekuasaan penuh WWF antara Stone Cold melawan Shane dan Vince McMahon dengan stipulasi handicap ladder match. Event ini merupakan penyelenggaraan King of the Ring yang ke-13 kalinya, bertempat di Greensboro Coliseum Complex, North Carolina. Untuk mengetahui jalan cerita menuju event ini, saya sudah ceritakan di 3 video sebelum ini. Apa saja yang terjadi di pay-per-view King of the Ring tahun 1999, kita bahas lengkap di Gulat Rewind Attitude, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelumnya, WWF menayangkan episode Sunday Night Heat sebagai pre-show, dibuka dengan kehadiran sebagian corporate ministry dengan McMahon yang membawa tangga. Ia optimis dengan hasil malam ini karena Big Boss Man membelot yang menghukum Boss Man untuk match handicap malam ini lawan Fitzgerald dan Mideon. Saat mereka bersemangat dan merasa yakin akan menang, Shawn masuk. Ia mau kasih match pemanasan untuk McMahon yang bersemangat. Dengan terpaksa, McMahon mengiyakan Vince akan melawan Ken Shamrock. Abis kau Vince. Setelah tahu lawannya, Vince tidak terima. Ia nggak mau itu nanti ganggu matchnya. Ini bikin Shawn kesal dan balik mengancam kalau Vince tidak mau match lawan Shamrock di Heat, ia akan didiskualifikasi dari match lawan Austin. Nah lo, akan tetapi Shawn mengizinkan Vince untuk mencari penggantinya, tapi cuma Shane McMahon yang boleh menggantikan. Vince tanpa ragu memilihnya. Shane pun panik, matchnya diresmikan dan tidak boleh ada gangguan dari corporate ministry. Match pertama, Hardy Boys masuk ditemani Michael Hayes melawan The Brood yang ternyata masih bersatu guys. Match baru berjalan beberapa menit malah diganggu Acolytes dan Chaos mengakhirinya. No contest deh. Bradshaw bilang kalau dia mentarget Billy Gunn yang telah mencuri tag team title-nya dan akan melawannya di Raw besok. Match selanjutnya, Bossman handicap lawan Viscera dan Mideon. Tak gentar Bossman menghajar 2 lawannya, akan tetapi Mideon menghantam Bossman dengan title European yang ia bawa-bawa itu, padahal itu masih milik Shane. Viscera hempas splash, mau hajar lagi, D'Lo dan Henry datang membantunya. Road Dogg diwawancara, ditanya soal tanggapannya lawan China nanti di turnamen. Ia tidak sungkan untuk menghadapinya katanya. China dan Triple H keluar, naik ke ring tanpa ragu menampolnya. Road Dogg mau pukul ditahan Triple H dan malah kena low blow. Dikeroyoklah dia, expect masuk membubarkan semuanya. Setelah iklan, street fight match Prince Albert melawan Venice. Match sudah dimulai sejak iklan. Saat mau money shot, Droz datang menjatuhkan Venice, Albert kunci dan kelar. Lanjut keroyok deh. Godfather datang bantu Venice, jadi seimbang. Main event Heat, Ken Shamrock vs Shane McMahon. Jelas Shane dihajar Shamrock bertubi-tubi. Di tengah match, Steve Blackman masuk bawa kendo stick dan hantam Shamrock. Match didiskualifikasi. Setelah memukul tanpa henti, Blackman pergi, Shane tendang dan kelar. Saat iklan terlihat Shamrock berdarah dan Blackman langsung pulang. Segmen terakhir, The Rock masuk untuk berpromo dan bersemangat. Musik Taker diputar, terlihat logo The Rock kemarin disiapkan tepat di atas Titantron di mana Taker muncul. Ia bilang malam ini ia akan mengakhiri The Rock dan tiba-tiba logo Brahma Bull tersebut terbakar dan perlahan turun dan Sunday Night Heat berakhir. Saatnya perhelatan King of the Ring. Terlihat kondisi Shamrock masih kesakitan dan berdarah. Kemudian Michael Cole melaporkan bahwa karena akibat match lawan Shamrock tadi, Shane McMahon dikabarkan tidak bisa bertanding malam ini dan ini akan jadi hal yang merugikan bagi Vince. Match pertama, ronde pertama perempat final turnamen, Hardcore Holly lawan X-Pac. Match yang cukup imbang ini berakhir dengan diskualifikasi karena Holly sudah tidak tahan didominasi X-Pac. Ia hantam pakai kursi dan kelar deh. Ia lanjut hajar, Road Dogg datang menghentikannya. Balas budi si Road Dogg.
Match kedua turnamen, Big Show lawan Kane saling tatap di awal, saling bergantian menyerang hingga wasit tidak sengaja ditendang Big Show. Kane mencuri low blow, Big Show terjatuh. Hardcore Holly datang untuk hantam Big Show pakai kursi. Ini karena match hardcore mereka kemarin, Big Show menimpakan mobil ke Holly, tapi Kane menghalanginya, kasih chokeslam. Big Show bisa bangkit lanjut dominasi, tapi Kane bisa ambil alih lagi dan ia yang hantam Big Show pakai kursi saat wasit masih pingsan. Saat ia kunci, wasit hitung dan kelar. Di belakang, Vince bilang kalau Shane butuh tim medis segera. Ia tampaknya tidak bisa terlibat dalam match malam ini. Terdengar Shane bilang kalau ia bisa, tapi Vince melarangnya. Nggak bisa katanya. Shane harus segera dibawa ke rumah sakit, dapat perawatan dari tim medis. Tapi dia belum tahu mau gimana nanti di match lawan Austin. Billy Gunn Mr. S datang masih bawa title milik Bradshaw. Harusnya Billy lawan Ken Shamrock, tapi karena kondisi Shamrock yang masih kesakitan, bisa jadi match dibatalkan. Saat masuk, Billy membuat Ken Shamrock panas dan memanggilnya untuk bertanding sekarang juga. Shamrock ngamuk dan menuju ke arena. Jelas Billy menguasai Shamrock dengan mudah. Walau kesakitan, Shamrock tetap bisa melawan. Saat Billy bisa powerbomb dan terlihat darahnya semakin parah, wasit memutuskan untuk menghentikan match dan Billy menang. Match terakhir, quarter final, Road Dogg lawan Chyna. Lebih banyak Chyna yang menyerang daripada Road Dogg di sini. Triple H sempat hajar dia saat wasit tidak lihat. Saat Chyna roll up, wasit terhantam. Triple H bisa pukul Road Dogg pakai rantai saat wasit pingsan. Saat itu Road Dogg masih bisa kick out. Lalu Shawn Michaels datang untuk mengawasi dari belakang. Road Dogg bisa hajar maksimal. Saat Triple H mau ganggu, Shawn menghalangi dan mengusirnya. Road Dogg senang dan mengolok dari atas ring. Sementara Chyna bisa low blow tapi tangannya kesakitan. Ada apa gerangan? Ternyata Road Dogg sudah persiapan pakai pelindung besi, guys. Road Dogg tinggal finisher dan ia menang. Match selanjutnya, tag team filler, Brood versus Hardy Boys. Rematch yang tadi gagal di hit, mereka lakukan di pay-per-view-nya. Match tag team yang solid dan impresif dari kedua tim. Sementara Gangrel dan Hayes adu pukul di bawah. Saat momen penting, Gangrel bermaksud menyembur Jeff tapi malah kena Edge. Jeff lanjut finisher dan mereka menang. Mereka jadi number one contender. Terlihat Edge marah tapi Gangrel minta maaf. Mr. McMahon masuk untuk menjelaskan situasinya malam ini. Ia bilang Shane tidak bisa bertanding. Oleh karena itu matchnya malam ini di cancel aja katanya. Penonton kecewa, guys. Saat Vince mau pergi, Shawn muncul. Dia bilang dialah yang harusnya menentukan soal match malam ini mau cancel atau tidak. Dan tidak setuju dengan pembatalannya. Akan tetapi Vince menyebut Shawn mengizinkan pengganti kan untuk Shane malam ini. Ya udah, nanti akan ada pengganti Shane saat match lawan Austin. Dan ia tekankan bahwa setelah ini semua berakhir, Shawn tidak akan seperti ini lagi. Ini ancaman dari Vince untuk Shawn. Semifinal, Billy Gunn versus Kane. Steel Step sempat menimpa Kane. Billy Gunn bisa menguasai di sini dan Kane ambil alih lagi. Saat Billy mau hantam pakai kursi, Big Show merebutnya dan ia yang mukul Kane sebagai bentuk balas dendam tadi. Billy lanjut kunci aja dan dia menang. Semifinal berikutnya, X-Pac dan Road Dogg harus bertarung walau berteman mereka. Laga yang sportif ini berjalan cukup sengit. X-Pac berhasil memberikan perlawanan dengan kemenangan mutlak setelah X-Factor. Road Dogg tetap menerima kekalahannya. Di final, X-Pac siap bertemu Billy Gunn. Sebelum laga final, saatnya WWF title match, The Rock versus Undertaker. Sejak awal penonton bersemangat menyaksikan match ini. Saat wasit ambil title untuk memulai match, malah ia dijatuhkan oleh Taker. Wasit pingsan, adu pukul terjadi. Rock Bottom berhasil, pas kunci pinfall tidak ada wasit yang hitung. Wasit yang baru tiba, mau hitung tapi ditarik Paul Bearer. Gagal menang cepat deh The Rock. Tiba-tiba chokeslam berhasil, pinfall tapi gagal juga. Match berlanjut ke area bawah ring hingga ke barisan penonton, kemudian kembali lagi ke atas ring dengan penguasaan Undertaker. Match yang cukup melelahkan bagi mereka berdua. Wasit tak sengaja di clothesline The Rock. Ia bisa body slam, people's elbow, tapi pas kunci lagi-lagi tidak ada wasit. Alah. Ya udah, Taker bisa low blow deh. Paul Bearer menuangkan cairan ke sebuah sapu tangan merah untuk memberinya ke The Rock, tapi The Rock bisa bangkit dan rebut sapu tangan itu ditempel ke hidung Taker. Ini jelas cairan untuk memingsankan lawan. Akan tetapi Triple H datang, kasih pedigree dan kabur. Itu membuat kedua-duanya tepar. Wasit mulai menghitung sampai 10. Taker bisa bangkit, ia angkat untuk tombstone dan The Rock selesai. Undertaker masih WWF Champion thanks to Triple H.
Karena mengganggu match barusan, Shawn meminta polisi menyeret Triple H pergi dari arena. Ini membuat Vince panik karena Triple H lah yang ia mau pilih untuk menggantikan Shane. Paniklah dia. Saatnya final King of the Ring. Expect lawan Billy Gunn. Pertandingan yang sengit menghasilkan kemenangan bagi Billy Gunn yang berhasil famouser dari atas ring. Dan ia jadi King of the Ring 1999. Udah gitu aja guys, kelar turnamennya. Saatnya main event. Inilah alasan orang-orang datang untuk menonton event ini, yaitu laga hidup dan mati Austin dan McMahon. Siapapun yang berhasil menang match ini, dia jadi pemilik WWF seutuhnya. Match ini merupakan hasil dari pengungkapan The Greater Power atau siapa dibalik semua langkah pembentukan corporate ministry yang ternyata Vince McMahon sendiri. Linda dan Stephanie yang merasa dikhianati memilih Stone Cold untuk mengelola bagian kepemilikan mereka. Karena Austin semena-mena menjadi CEO WWF, Vince dan Shane sepakat untuk mempertaruhkan bagian sahamnya dalam sebuah match. Austin pun setuju. Stipulasi ladder match handicap. Siapa yang bisa ambil koper yang tergantung, yang berhasil menang akan kembali memiliki WWF seutuhnya. Vince masuk duluan dan ia mengumumkan sang pengganti Shane untuk berlaga mendampinginya, yaitu Steve Blackman yang dia suruh pulang lagi tadi. Berarti jelas alasan Blackman selama ini menghajar Shamrock ya karena ia bagian dari McMahon. Sebelum Austin masuk, terlihat Shane dan Mean Street Pose muncul di Titantron melalui program kamera tersembunyi GTV. Ia terlihat sehat walafiat tanpa ia sadari kondisinya tersiar di arena dan panik dan kabur guys. Vince sadar Shane berpura-pura. Ini seperti balasan yang Shane lakukan karena tadi di pre-show Vince mengorbankan dirinya untuk dihajar Shamrock. Nah lo, saat Shane mau kabur untuk menghindari matchnya, Shawn menghalanginya. Shane terpaksa mengikuti dan kembali ke arena. Shawn memutuskan Shane untuk tetap berlaga dan Blackman disuruh pergi. Austin masuk dan match dimulai. Abislah dihajar mereka berdua, tapi dengan strateginya McMahon sempat bisa menyerang. Setup tangga di entrance sempat dinaiki Austin dan Shane dan dihancurkan satu persatu hingga roboh guys. Austin dominasi penuh, ia hempas Shane ke meja komentator. Vince jatuhkan Austin juga. Vince coba naik dan menyentuh koper tapi di low blow. Ia jatuhkan dari tangga lanjut menghajar keduanya. McMahon sempat melakukan cara-cara lain untuk meraih koper yang mustahil untuk dilakukan. Austin berhasil stunner keduanya. Saat dirasa sudah kelar, Austin naik dan mau ambil koper. Udah mau menang itu. Tapi kopernya tiba-tiba naik ke atas. Austin marah ke official mau cari tahu siapa dalang semua ini. Saat Austin kesal di bawah, Vince sudah coba naik tangga. Austin datang coba menghalangi. Saat Austin yang coba raih kopernya bergerak lagi ke atas. Ini mah susah Austin buat menang. Saat Austin di bawah, Shane bisa naik dan ambil kopernya dengan mudah dan kelar deh guys. Apa-apaan itu? McMahon berhasil mencuri koper tersebut dan memenangkan pertandingan, yang artinya bagaimanapun juga ia kembali menguasai WWF dan King of the Ring selesai. Terus ulah siapa yang narik-narik kopernya itu tadi? Hal itu tidak pernah terungkap secara gamblang karena WWF saat itu memutuskan untuk melanjutkan storyline ke hal yang lain. Anyway, show ini bisa disebut sebagai salah satu pay-per-view dengan kualitas yang mengecewakan. Bukan hanya karena ending yang menyebalkan, tetapi juga kualitas turnamen yang hanya seperti menempel ke eventnya saja. Tidak terasa signifikan. Match tag team Brute dan Hardy Boys jadi yang terbaik dan mengesankan. Memang ini jadi awal naik daunnya mereka, para pegulat muda tersebut. Nantikan recap Attitude Era selanjutnya cuma di channel Gilang Wrestling.